Anda masih menyaksikan News Sore bersama saya Diandra Mukni. Saat ini saya sudah berada di kantor Kemendikbudrismen di Senayan, Jakarta untuk mengikuti buka puasa bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Kita langsung saja ketok pintunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang. Alhamdulillah kabar baik, Apa kabarnya, Prof? Ya. Prof sudah alhamdulillah kabar baik. Gimana nih, Prof? Sudah harus tetap semangat ya. Masih ngantor tiap hari juga, walaupun bisa work from anywhere, tapi saya selalu bekerja di kantor dan melaksanakan tugas-tugas di kantor. Tapi kegiatan selama puasa lebih santai atau gimana sih, Prof? Sepertinya lebih padat. Lebih santai atau gimana sih, Prof? Karena selain tugas-tugas kantor yang biasa menerima tamu, memimpin rapat, dan juga melakukan kajian-kajian koordinasi. Biasanya kan ada kegiatan-kegiatan sosial, juga kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan gitu. Lebih banyak lagi soal bulan Ramadan ini. Kan suka viral nih di media sosial. Baik, Prof, kan suka viral nih di media sosial. Prof Abdul Muti ini kalau ke kantor suka naik MRT. Suka difotoin tahu, Prof, kalau misalnya di sosmed di platform X atau di Instagram gitu. Suka lihat nggak, Prof? Ya, saya kebiasaan yang sudah saya lakukan jauh sebelum saya menjadi menteri. Saya lebih banyak menggunakan transportasi umum karena itu selain cepat, aman, juga sekarang mulai nyaman juga, dan secara waktu juga sangat efisien, sehingga saya memang memilih moda transportasi umum itu untuk saya ke kantor di PP Muhammadiyah dulu, kemudian ke UIN, kemudian sekarang di sini. Apalagi sekarang kan di depan stasiun MRT ya, Prof. Persis ya. Kayak beberapa waktu yang lalu yang diambil oleh kawan-kawan entah siapa itu kan saya rapat di Cipete dari kantor Senayan sini, kemudian ya saya lihat ini lebih cepat, yang harusnya kalau pakai mobil walaupun dengan patwal misalnya itu bisa 1 jam, tapi dengan menggunakan MRT cukup hanya tidak ada 10 menit, cuma 8 menit gitu. Selain efisiensi budget, itu efisiensi waktu juga begitu ya, Dok ya? Ramah lingkungan juga. Ramah lingkungan juga, karena dengan menggunakan transportasi umum kan kita menghemat penggunaan energi juga, tentu saja ya menciptakan lingkungan yang lebih bersih lah begitu. Baik, Prof, kalau misalnya di Kemendikbudrismen sendiri seperti bulan puasa ini suka ada buka puasa bersama gitu nggak sih? Ya, ini juga ada buka puasa bersama. Di mana, Prof? Ada di lantai 3. Di atas? Ya. Boleh, silakan ya. Tapi bukanya setelah maghrib ya. Prof, saya mau buka sekarang. Iya. Tapi itu rutin, Prof, dilakukan sama karyawan-karyawan di sini. Itu masing-masing direktorat saja. Beberapa waktu yang lalu itu Dirjen Direktorat PAUD Dasmen. Ini GTK. Tapi yang nanti yang berikutnya itu dengan ini OB, dengan OB pegawai honorer, yang itu ya bagian dari kami menyapa mereka-mereka yang mengabdi di sini sebagai honorer, sebagai ya pendukung kegiatan kementerian yang mereka memang tidak mengerjakan hal-hal yang sifatnya official, tapi sangat mendukung kinerja kami, sehingga momentum buka bersama ini menjadi sarana untuk kami lebih dekat dengan semua jajaran di kementerian dan juga membangun relasi yang lebih baik. Kami berusaha untuk tidak ada jarak dengan siapapun yang bekerja di sini. Jadi saya berusaha menyapa semuanya, berusaha untuk bisa berinteraksi dengan siapapun sehingga mereka merasa berada di rumah di kantor ini. Baik. Prof, kemudian kalau misalnya kebiasaan di bulan Ramadan sendiri, Prof Muti lebih sering menghabiskan waktu di kantor atau sama keluarga sih, Prof? Kalau jam kerja saya di kantor, tapi selesai jam kerja saya memang berusaha untuk bisa bersama dengan keluarga. Kadang saya di rumah dinas, kadang di rumah pribadi, mana yang nyaman saja. Tapi lebih sering di rumah dinas selama Ramadan ini, di daerah Cutmutia. Tapi kalau sahur saya usahakan selalu bisa sama keluarga di rumah. Dan kalau buka juga sekali lagi kalau tidak ada acara buka bersama di kantor atau di masyarakat, saya usahakan juga bisa buka bersama dengan keluarga. Sama keluarga. Ya. Itu jadi salah satu cara untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di tengah kesibukan kan. Ini baru tahun pertama Ramadan jadi menteri nih, Prof. Ada perbedaan nggak, Prof? Ada sih.
Ada. Cuma yang berbeda adalah ceramah-ceramahnya tidak banyak. Karena hampir semua jadwal saya skip, saya hanya ambil yang terkait dengan kelembagaan gitu. Kalau sebelumnya itu selama Ramadan ceramah sehari bisa 4 kali. Ceramah habis subuh, kemudian ceramah habis duhur kan gitu, kemudian ceramah menjelang berbuka, sama ceramah taraweh. Nah, sekarang nggak lagi. Jadi dulu kalau sebelum jadi menteri itu hampir setiap hari itu ceramah, dan itu tadi bisa 3 kali, bisa 4 kali gitu. Nah sekarang malah relatif lebih longgar karena saya memilih untuk ya hanya ceramah agama di tempat-tempat tertentu yang mudah dijangkau, dan lebih banyak saya menghabiskan waktu dengan pekerjaan di kantor, juga dengan masyarakat. Baik, lebih santai berarti Prof ya malah. Lebih rileks. Sebelumnya sangat hektik, betul, sangat hektik. Baik, nanti Prof akan tausiah juga di sini? Ya mungkin menyapa saja, kalau tausiah juga singkat saja karena ini kan juga sudah menjelang waktunya berbuka juga kan. Baik, nanti kita akan berbuka puasa di sini ya Prof ya? Boleh, nanti dilihat, monggo. Baik, pemirsa kita akan kembali usai jeda masih bersama dengan Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti. Tetaplah bersama kami di Ayu Sore. Kita akan masih berbincang banyak hal lagi bersama Profesor Abdul Mukti usai jeda azan dan juga kultum nanti. Terima kasih, Mas. Ya pemirsa, saat ini kita masih bersama dengan Profesor Abdul Mukti Mendikdasmen, dan saat ini kita mau buka puasa apa nih Pak? Biasanya Bapak kalau buka puasa wajib makan apa nih? Iya, yang memang sangat populer itu ya ini nih Mbak. Ini gorengan biasa ini paling populer, kemudian tentu saja kurma, kemudian minum hangatnya memang selalu teh, dan tentu saja ya sajian-sajian yang tersedia yang lainnya biasanya ya makanan-makanan tradisional. Oke, Prof mau coba yang mana dulu nih Prof? Ini ada apa nih? Mana dulu ini? Mana dulu ya? Ini aja saya dulu. mau coba ini. Oh, boleh sih Prof itu. Ini, silakan. Saya mau mendoan deh Prof. Ya, boleh. Ya Prof, ada, ya jatuh. Oke, terima kasih. Ini Prof. Oh, thank you. Ini tisunya. Terima kasih Prof. Okay. Biasanya kalau makan, ini makan cemil-cemilan dulu atau langsung makan berat sih Prof? Saya cemilan dulu. Cemilan dulu, nanti makan berat jam berapa Prof? Kemudian sholat maghrib. Nah biasanya habis maghrib baru makan. Tapi itu pun juga nggak selalu. Karena kalau sudah merasa cukup ya sudah gitu. Okay. Ya, jadi kita kadang-kadang kalau sudah berbuka itu diisi sedikit saja sudah cukup, sudah merasa sudah cukup kenyang ya, sih Prof. Betul, ya. Kalau makanan favorit apa sih Prof biasanya? Saya dengar sop ikan ya Prof. Iya, jadi saya selalu suka makanan yang berkuah-kuah. Yang misalnya tadi sop ikan, kemudian soto, sayur bening gitu. Yang berkuah-kuah dan terutama memang yang ada unsur sayurnya. Itu kebiasaan masa kecil dulu. Ibu suka kalau masak itu selalu bayam, kangkung atau sup itu. Nanti gorengannya ya tempe, ikan gitu. Karena memang saya lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang ya berasal dari bahan-bahan alami gitu. Oh, Oke. Prof, saya tuh teman-teman saya masih banyak punya adik gitu ya Prof ya. Banyak yang nitip pertanyaan sama saya. Ujian nasional tahun ini ada nggak nih Prof? Ujian nasionalnya kita ganti dengan tes kemampuan akademik. Tes kemampuan akademik ini formatnya seperti ujian nasional, tetapi kita buat dalam format yang sedikit berbeda. Jadi nanti ini naskah akademiknya sudah selesai, sudah beredar di masyarakat, tinggal menunggu proses harmonisasi di Kementerian Hukum, kemudian nanti kita tetapkan sebagai peraturan menteri. Nah, yang berbeda adalah dari sisi keikutsertaannya. Jadi nanti tidak semua murid itu wajib ikut, tapi boleh
ikut, boleh tidak ikut. Nanti tes kemampuan akademik itu diperuntukkan bagi kelas 12, kelas 9 dan kelas 6. Jadi kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA. Nah, kemudian nanti selain tadi tidak wajib, juga tidak menjadi penentu kelulusan. Oh, oke. Jadi tes itu tidak menentukan seseorang lulus atau tidak lulus. Nah, itu buat apa tapi, Prof? Nah, itu nanti fungsinya ada 3. Fungsi pertama tentu untuk pemetaan keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar tentu saja secara akademik ya, tes kemampuan akademik. Memang akademiknya yang kita tes. Yang kedua adalah pemetaan mutu pendidikan nasional. Karena dengan itu kita bisa menilai sejauh mana kualitas pendidikan nasional itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk bahan-bahan bagi mereka yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke jenjang pendidikan di atasnya. Yang SMA itu untuk kuliah, yang SMP untuk masuk SMA, yang SD untuk masuk SMP. Nah, kemudian pelaksanaannya itu berbeda-beda. Yang SMA itu nanti insya Allah di bulan November tahun ini. Itu penyelenggaranya itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian untuk yang SMP itu nanti sekitar bulan Februari atau Maret 2026, belum kita putuskan, itu nanti pelaksananya provinsi. Kemudian untuk SD itu waktunya juga hampir sama, sekitar Februari atau Maret, pelaksananya pemerintah kabupaten kota. Jadi tes ini tidak menjadi penentu kelulusan, tetapi kalau nanti lulusan SMA atau mau kuliah, salah satu bahan pertimbangannya adalah tes kemampuan akademiknya itu, hasilnya berapa. Begitu juga kalau yang dari SMP masuk SMA, itu jalur prestasi, itu salah satunya juga tes kemampuan akademik. Begitu pula yang SD masuk ke SMP juga seperti itu. Jadi tidak menjadi penentu kelulusan, karena memang sesuai dengan peraturan, kelulusan itu ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan yang terakreditasi. Jadi bukan oleh pemerintah. Yang sekolah-sekolah itu, satuan pendidikan itu memang menyelenggarakan tes kan, ada rapotnya untuk semua mata pelajaran. Jadi ini nanti mata pelajarannya itu untuk SD itu matematika dan bahasa Indonesia. Untuk SMP juga sama, matematika bahasa Indonesia, mungkin ditambah bahasa Inggris, nanti kita lihat. SMA itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ditambah mata pelajaran pilihan. Yang IPS mungkin bisa mengambil sejarah atau ekonomi atau apa, yang IPA bisa mengambil matematika, bisa mengambil fisika, bisa mengambil kimia atau biologi. Dia boleh ngambil 1, boleh ngambil 2. Karena itu nanti kepentingannya untuk mereka memiliki kesempatan masuk perguruan tinggi. Baik, sambil makan dong, Prof. Oke, yuk. Prof, ini Prof suka apa nih? Saya mau coba yang ungu, ini apa sih, Prof ya? Apa itu? Kayak talem ya? Kayaknya begitu. Atau singkong. Coba, Prof. Atau ubi mungkin. Ubi kayaknya ya. Mungkin ubi. Ya. Nih, pemirsa. Jadi kalau bulan puasa ya, bulan Ramadan di Kemendikdasmen ini suka menggelar buka puasa ya, Prof ya. Dan di sini menu-menunya makanan ringan dulu, nanti makanan beratnya setelah sholat maghrib. Di sini ada gorengan, terus ada lontong, kurma, terus ada kue-kue basah seperti ini. Cobain ya, Prof. Boleh, ya. Bismillah. Enak semua itu. Isinya kelapa ini, Prof, ternyata. Isinya kelapa? Mungkin yang ini kalau. Nah. Ini tuh kue talam ya? Iya, sepertinya ya. Nah, kalau ini aman. Ini biasa dari singkong nih, Prof. Iya, sama nih. Ini kayaknya ubi nih. Atau ya. Kan ini. Dari terigu. Tapi kalau kue-kue basah begini, favorit Prof Muti apa? Kue-kue basah biasanya yang ini nih, yang kayak tadi yang ini juga enak nih ya. Ini enak nih, Prof. Ada kelapanya, kadang-kadang klepon juga itu. Yang isinya gula yang itu. isi gula. Ya, bulat-bulat itu enak juga.
Kalau di keluarga sendiri ada tradisi khusus nggak sih, Prof? Kalau lagi bulan Ramadan atau jelang Idul Fitri gitu, Prof? Kami biasa kalau Ramadan ini memang semaksimal mungkin dapat buka bersama di rumah ya, terutama kalau puasa hari pertama. Saya kalau puasa hari pertama itu, saya tidak menerima undangan dari manapun dan kemanapun. Khusus untuk keluarga? Khusus untuk keluarga, buka puasa hari pertama, juga sahur hari pertama. Karena itu memang sangat penting ya untuk kita membangun kebersamaan, keakraban, kemudian komunikasi. Karena ya selama ini kan memang banyak kegiatan yang memerlukan kehadiran saya, Iya. dan itu semua terkait dengan baik posisi saya sebagai Menteri Pendidikan Dasar Menengah maupun sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Jadi masih lumayan banyak kegiatan yang memang harus saya atur sedemikian rupa supaya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih banyak Prof. Abdul Muti sudah meluangkan waktu bersama ini sore hari ini. Semoga puasanya berkah hari ini, Prof. Amin, 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 amin. Nah, Kevin, demikian wawancara kami sudah buka puasa bersama dengan Prof. Abdul Muti. Kita mau melanjutkan makan terlebih dahulu dan juga tentunya salat maghrib. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Diandra Mukti atas laporannya yang telah mengajak kami semua berbuka puasa bersama dengan Profesor Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Selamat melanjutkan buka puasa bersama dengan Pak Menteri.